Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Asah Mimpi Channel. Kali ini kita akan membahas soal TIU, materi tentang verbal analysis atau penalaran analitis. Dan sekedar informasi, soal ini pasti ada dalam setiap seleksi CPNS. Jadi silakan pelajari dengan baik dan benar. Teman-teman yang ingin menjawab terlebih dahulu video ini, silakan pause video ini. Nanti di akhir kita akan cocokkan jawabannya. Oke, kita mulai pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal ini. 5 orang, oke, Asri, Bagus, Cantika, Dion, dan Irna sedang mengantri untuk naik wahana. Mereka memiliki tinggi badan yang berbeda. Berikut adalah informasi tinggi badan mereka. Oke, siapa yang memiliki tinggi badan terpendek kedua? Oke, kita lihat. Ini harus kita susun. Bagus lebih tinggi daripada Irna. Bagus lebih tinggi daripada Irna. Sebenarnya ingat, tidak perlu kita menulis nama lengkap saja. Yang pendek-pendek juga boleh. Karena kita diburu dengan waktu. Tetapi lebih pendek daripada Asri, lebih pendek daripada Asri, berarti tulis Asri kayak gini. Cantika lebih tinggi daripada Asri. Oke, di sini Cantika. Dion adalah yang terpendek, Dion yang terpendek. Asri bukan yang paling tinggi. Pertanyaan terpendek kedua, jawabannya adalah Erna. Ya, jawabannya adalah Erna. Kemudian ini masih soal yang sama. Urutan tinggi badan dari yang terpendek ke yang tertinggi. Kalau misalnya kita tidak belum mengurutkan ya, kita lihat kalau belum mengurutkan, kita lihat informasinya. Dari yang terpendek ke yang tertinggi. Kita lihat. Yang pertama adalah Cantika lebih tinggi. Dion adalah yang terpendek. Dion adalah yang terpendek. Artinya ini salah. Ini salah. Berarti antara dua ini. Ada tadi bilang Cantika lebih tinggi daripada Asri. Bagus lebih tinggi daripada Erna. Ini kalau tertulis Bagus lebih tinggi daripada Erna, tetapi dia lebih tinggi daripada Asri, lebih pendek ya, daripada Asri. Dan tertulis ini adalah Asri bukan yang paling tinggi. Asri bukan yang paling tinggi berarti ini sudah salah. Maka jawaban benar adalah Charlie. Kita bisa mengeliminasi seperti itu ya. Next, soal berikutnya. Raihan mengunjungi sebuah kebun binatang yang terdiri dari berbagai zona hewan. Dekat pintu masuk terdapat zona mamalia. Kita tulis ini pintu masuk ya. Ada di sini zona mamalia. Begitu, zona mamalia yang terhubung dengan zona reptil dan zona burung. Oke, di sini ada zona reptil. Di sini ada zona burung. Oke. Zona reptil juga terkoneksi dengan zona hewan laut serta zona burung. Berarti reptil terkenal juga sama zona hewan laut. Zona hewan laut. Ya kan, di sini zona reptil terkoneksi sama zona hewan laut serta zona burung. Zona serangga, zona serangga terkoneksi sama zona burung. Kita tulis ini zona serangga terkoneksi sama zona burung. Ya kan, terhubung sama zona burung dan juga zona amfibi. Terhubung juga sama zona amfibi. Gitu ya. Sementara zona primata yang berada dekat pintu keluar terhubung sama zona amfibi. Kita tulis ini zona primata. Kita tulis di bawah saja. Ya, ada di sini zona primata terhubung sama zona amfibi, di sini pintu keluar. Ya. Mata berada dekat pintu keluar terhubung sama zona amfibi dan zona serangga. Berarti dia terhubung juga sama zona serangga seperti ini. Gitu. Berapa banyak jalur berbeda yang dapat dilarihan dari pintu masuk sampai pintu keluar tanpa kembali? Kalau tanpa kembali maka dari zona mamalia 1, di sini ada 2 cara, berarti 2. Dia ke sini, kemudian bisa ke sini. Kemudian di sini terus, di sini juga ada 2. Ya kan? Ada 2 cara. Total ada 4 cara, tambah 2 ada 4 cara. Jawabannya adalah delta. Kemudian jika Raihan memiliki, ini pertanyaan yang sama, soal yang sama, pertanyaan berbeda. Jika Raihan memilih rote dengan zona yang paling sedikit, zona ketiga adalah kalau yang paling sedikit, maka dia dari zona mamalia ke langsung zona burung. Ya kan? Tidak ke reptil, baru ke zona mamalia, zona burung, kemudian zona serangga. Karena dia yang ketiga 1, 2, 3.
Kalau terus berarti dia ke zona primata baru ke pintu keluar. Jadi jawabannya adalah zona serangga yang ketiga, Charlie. Oke. Next soal berikutnya. Oke. Diana, Anggi, Mega, dan Riris ini berkumpul sebuah meja bundar melaksanakan suatu acara. Sekarang kita lihat. Diana duduk bersebelahan dengan Anggi. Kita tulis ini. Bisa kita buat lingkaran saja begini. Di sini ada Diana sama Anggi. Dia duduk bersebelahan. Ya kan? Mega duduk bersebelahan dengan Nisa. Oke, kita tulis di sini Nisa. Di sini ada Mega karena dia bersebelahan. Kita tarik garis lurus saja supaya lebih enak. Nisa duduk satu kursi terpisah dengan Anggi. Oke, sudah ada di sini terpisah dengan Anggi. Dini tidak duduk di sebelah Mega. Oke, di sini berarti kemungkinannya adalah Dini. Kemungkinannya di sini ada Riris. Gitu. Ya, kemungkinannya seperti ini bentuknya. Maka pertanyaannya siapa yang duduk di sebelah Dini? Ada Nisa sama Riris. Gitu. Ya, Riris dan Nisa yang duduk di sebelah. Jadi jawabannya adalah bravo. Ya, Riris dan Nisa. Jadi kita tuliskan informasi ini dalam bentuk sebuah gambar seperti ini. Soal berikutnya kita lihat. Soal berikutnya adalah ada Maura, Sasa, Alma, Susu, dan seterusnya sedang makan malam di sebuah restoran. Mereka duduk di meja persegi. Kita tuliskan di sini ada meja persegi. Seperti ini. Maura duduk bersebelahan dengan Okta. Oke, kita tulis ini. Di sini Maura. Di sini Okta. Duduk bersebelahan. Berseberangan ya. Berseberangan namanya. Yang memesan nasi goreng. Almas dan Oki duduk di antara Yusril dan Okta. Oke, ada siapa tadi? Almas sama Oki duduk di antara Yusril dan Okta. Kita bisa tulis misalnya di sini Yusril, maka di sini Almas, di sini Oki. Ya kan, di antaranya. Rizky memesan nasi goreng, begitu pula Yusril yang duduk tepat di seberangnya. Rizky dan Yusril itu berseberangan. Ya kan, Rizky memesan goreng, begitu Yusril yang duduk tepat di seberangnya. Sasa duduk di sebelah Maura. Ini Maura, di sini si Sasa. Berarti yang selanjutnya di sini pasti adalah Arif. Maka pertanyaannya adalah siapa yang duduk di sebelah Rizky? Jawabannya adalah Arif atau Maura. Tapi tidak ada Maura, maka yang benar adalah Arif. Ya, seperti itu. Next soal berikutnya. Oke. Faris, Bian, Siti, Nina, Ramdan, dan Dodo mengikuti seleksi menjadi perwakilan sekolah dalam lomba sains. Dari ke-6 tersebut hanya dipilih 3 dari yang memiliki nilai paling tinggi yang dipilih untuk masuk sekolah. Berdasarkan hasil seleksi, nilai yang diperoleh Dodo tidak lebih kecil dari nilai Ramdan. Berarti nilai Dodo, tulis saya di sini Dodo, nilainya tidak lebih kecil daripada nilai Ramdan. Berarti Ramdan di bawah. Gitu. Nilai Nina lebih rendah dari nilai Bian. Oke, kita tulis saja di sini Nina. Nilai Nina lebih rendah daripada Bian. Berarti Bian di atas. Gitu. Ya. Nilai Siti lebih rendah daripada nilai Nina. Berarti Siti di bawah. Tetapi lebih tinggi daripada Dodo. Berarti kita bisa tuliskan Dodo di sini. Kemudian siapa tadi nih? Ramdan di sini. Ya kan? Karena dibilang nilai Siti lebih rendah daripada nilai Nina, tetapi lebih tinggi dari Dodo. Nilai yang dapatkan Faris lebih tinggi daripada Nina. Oke, Faris berarti kita tulis saja di sini bisa Faris. Maka 3 peserta yang dipilih untuk mewakili sekolah adalah ini. Faris, Bian, dan Nina. Faris, Bian, dan Nina. Jawabannya adalah bravo. Oke, jadi itulah beberapa soal tentang verbal analysis, ya. Jadi verbal analysis ini butuh sedikit ketelitian dan kesabaran untuk kita
merubah atau mentransformasi dari bentuk teks ke dalam bentuk yang lebih ringkas seperti ini. Ya, sekali lagi soal ini pasti ada dan selalu ada dalam setiap seleksi CPNS. Tinggal teman-teman perbanyak latihan, ya perbanyak latihan, try out dan segalanya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.